Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini, mari kita berkenalan dengan suatu hari raya gerejawi, yaitu Hari Raya Epifani. Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari. Epifani memperingati manifestasi atau pewahyuan Yesus Kristus kepada dunia sebagai anak Allah dan juru selamat. Istilah Epifani itu sendiri berasal dari kata Yunani epifania yang berarti penampakan atau manifestasi. Dalam tradisi Kristen Barat, misalnya Katolik Roma, Anglikan, dan Lutheran, hari raya ini terutama memperingati kunjungan para majus atau orang-orang bijak kepada bayi Yesus. Peristiwa ini melambangkan pewahyuan atau penyataan Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam tradisi Timur Ortodoks, perayaan ini sering disebut Theophany, yakni manifestasi atau penampakan Allah. Fokusnya pada pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dengan menekankan manifestasi ilahinya. Beberapa perayaan juga mengenang mukjizat pertama Yesus dalam pesta perkawinan di Kana, yakni saat ia mengubah air menjadi anggur. Perayaan Epifani, saudara, menandai berakhirnya 12 masa hari Natal dan mengawali masa Epifani yang berlangsung hingga Rabu Abu. Kebiasaannya bervariasi. Di Barat misalnya ada pemberkatan rumah-rumah dengan menuliskan pada pintu-pintu rumah huruf-huruf C, M, B. CMB adalah inisial dari nama-nama legendaris dari 3 orang majus, ya. Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Tapi C, M, B juga merupakan singkatan dari ungkapan berbahasa Latin, sebuah doa, Christus mansionem benedicat. Semoga Kristus memberkati tempat kediaman ini, atau semoga Kristus memberkati rumah ini. Christus mansionem benedicat. Dalam ritus Ortodoks Timur, saudara, dikenal pemberkatan yang agung atas air, atau air suci yang agung, yang memperingati pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Imam memberkati air yang melambangkan pembaruan ciptaan dan kuasa Kristus yang menguduskan, yang mendatangkan penyucian rohani, kesembuhan, dan perlindungan dari yang jahat. Mungkin kita bertanya, apakah ada landasan Alkitabiah bagi perayaan Epifani? Saudara, Epifani memiliki landasan Alkitabiah yang kuat. Kendati perayaan Epifani itu sendiri berkembang kemudian dalam sejarah gereja. Landasan Alkitabiah utamanya adalah kisah orang Majus dalam Matius 2 ayat 1-12, di mana orang-orang bijak dari timur itu mengikuti bintang untuk datang dan menyembah raja yang baru dilahirkan, Yesus.
dan mengaturkan persembahan-persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Peristiwa ini, saudara, merepresentasikan atau menyimbolkan pewahyuan Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang menggenapi nubuat-nubuat seperti Yesaya 60 ayat 3 yang mengatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nubuat Simeon dalam Lukas 2 ayat 32 menggemakan kebenaran ini dengan menyebut Yesus sebagai terang yang menjadi pewahyuan bagi bangsa-bangsa lain. Dalam tradisi-tradisi Timur, saudara, fokusnya adalah pada pembaptisan Yesus. Matius 3 ayat 13 sampai 17, Markus 1 ayat 9 sampai 11, dan Lukas 3 ayat 21 dan 22. Di mana langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Allah menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Semuanya ini memanifestasikan, menyatakan, menampakkan, mewahyukan keilahian Yesus. Beberapa perayaan di Barat, saudara, juga memperingati perjamuan kawin di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana Yesus membuat mukjizatnya yang pertama, yakni mengubah air menjadi anggur. Peristiwa itu merupakan epifani dari kemuliaan Yesus Kristus. Nah, saudara, nas-nas ini secara kolektif, secara keseluruhan, menyoroti tema-tema pewahyuan ilahi. Terang yang mengalahkan kegelapan, dan keselamatan ilahi yang inklusif. Keselamatan ilahi yang disediakan bagi semua orang. Lantas apakah ada landasannya bagi Hari Raya Epifani dalam tradisi gereja? Ya, Epifani, saudara, adalah salah satu perayaan Kristen yang paling tua. Mulanya berasal dari gereja timur pada abad kedua atau ketiga. Ya, awalnya Epifani menggabungkan perayaan kelahiran Yesus dan pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Pada abad keempat, ketika Natal muncul sebagai perayaan terpisah pada tanggal 25 Desember di Barat, Epifani bergeser untuk menekankan kunjungan para Majus. Bapak-bapak gereja awal seperti Clemens dari Alexandria merujuk pada perayaan-perayaan serupa. Epifani menyebar melalui ritus Romawi dan ritus Bizantium. Tradisi-tradisi berkembang secara regional atau wilayah. Di Barat, dalam tanda petik Hari Tiga Raja, yaitu kedatangan atau kunjungan para Majus, meliputi parade, pemberian hadiah, dan kue-kue yang dinamakan kue-kue raja. Di timur, pemberkatan air dan penyelaman, mengingatkan kita pada baptisan. Perayaan ini menggarisbawahi tahun liturgi gereja dengan memperluas sukacita Natal dan mempersiapkan diri untuk masa Prapaskah dengan fokus pada misi Kristus. Mungkin juga ada pertanyaan, apakah Epifani itu khas Katolik? Dan kita kok orang Menonet ikut-ikutan? Nah, jawabannya tidak. Epifani bukan perayaan khas Katolik. Ya, Epifani dirayakan di berbagai tradisi Kristen, termasuk Ortodoks Timur. Ya, Katolik Roma, Anglikan, Lutheran, dan beberapa kelompok Metodis dan Protestan, termasuk kita. Akar-akarnya ada jauh sebelum skisma atau perpecahan gereja timur dan gereja barat tahun 1054 dan reformasi Protestan abad ke-16. Sekitar tahun 200 sampai 215 Masehi,
Bapak Gereja Clement dari Alexandria mengatakan bahwa umat Kristen merayakan pembaptisan Yesus pada tanggal 6 Januari. Ketika Natal, 25 Desember ditetapkan di Barat sekitar tahun 354 Masehi di Roma, Epifani menjadi perayaan tersendiri untuk menekankan kunjungan para Majus di Barat dan pembaptisan Yesus atau Theophany di Timur. Pada tahun 361 Masehi, sejarawan Romawi Ammianus Marcellinus mencatat bahwa umat Kristen melakukan perayaan di bulan Januari yang dinamakan Epifani. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa Epifani bukan perayaan khas Katolik. Epifani merupakan warisan bersama seluruh umat Kristen, segenap gereja Kristus. Lantas bagaimana pandangan Protestan tentang Epifani? Pandangan Protestan tentang Epifani bervariasi. Ya, menarik sekali. Tradisi Lutheran pada umumnya merayakan Epifani sebagai bagian dari tahun gereja dengan memandang Epifani sebagai perayaan pewahyuan Kristus kepada dunia. Martin Luther mempertahankan sebagian besar kalender liturgis atau tahun gereja yang memungkinkan kebaktian-kebaktian yang di dalamnya terdapat pembacaan tentang tiga raja atau pembaptisan Yesus. Di beberapa komunitas, semisal kaum Lutheran Hungaria atau Sakson di Transilvania, terdapat kebiasaan untuk memberkati rumah-rumah. Kaum Lutheran tidak melihat perayaan Epifani sebagai kewajiban, melainkan sebagai sarana untuk menguatkan iman. Tradisi Reform atau Calvinis lebih berhati-hati, seturut dengan prinsip regulatif yang diwarisi dari Zwingli dan Calvin. Prinsip regulatif menegaskan bahwa kita hanya boleh melaksanakan ibadah seturut dengan apa yang diperintahkan dalam Alkitab. Beberapa gereja Reform atau Calvinis tidak merayakan Epifani sama sekali. Namun beberapa di antara gereja-gereja Reform masa kini merayakan Epifani dengan memberi penekanan pada pewahyuan Kristus dan misinya kepada segala bangsa. Tradisi Anglikan merayakan Epifani sebagai suatu perayaan utama dengan ibadah yang menekankan kisah tiga raja atau para majus dan terang Kristus bagi segala bangsa. Reformator Anglikan Thomas Cranmer yang hidup di akhir abad 15 hingga pertengahan abad 16 melestarikan Epifani pada masa reformasi karena melihatnya sebagai sesuatu yang berlandaskan Alkitab dan memperkaya orang beriman secara rohani. Lantas bagaimana dengan kaum Anabaptis dan Mennonite? Seperti orang-orang Reform, kaum Anabaptis dan Mennonite, saudara, berpegang pada prinsip regulatif dalam ibadah. Menariknya, komunitas-komunitas Mennonite konservatif di Amerika Serikat dan Kanada memelihara Epifani sebagai satu hari libur yang penting. Nah, mereka mengadakan kebaktian-kebaktian untuk memperingati kunjungan para majus kepada bayi Yesus. Mereka juga melakukan refleksi pribadi dan doa, serta saling berkunjung di antara sanak saudara dan para sahabat. Gereja-gereja Mennonite arus utama seperti Mennonite Church USA, MCUSA, dan Mennonite Church Kanada meletakkan masa Epifani dalam kalender liturgis atau tahun gereja. Bila tanggal 6 Januari tidak jatuh pada hari Minggu, mereka mengadakan ibadah Epifani pada hari Minggu terdekat dengan tanggal tersebut. Nah, kita GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, secara khusus GKMI Yogyakarta, berkomitmen pada identitas kita, identitas bersama, sebagai komunitas yang berasas Mennonite, bersemangat ekumenis,
mewarisi reformasi, dan menghayati panggilan Kristus dalam konteks Indonesia. Karena itu kita tidak merasa kesulitan untuk menerima tahun gereja atau kalender liturgis. Kita juga tidak merasa kesulitan untuk merayakan Epifani. Lantas bagaimana kita dapat memperoleh manfaat rohani dari perayaan Epifani ini? Kita dapat memperoleh manfaat rohani yang besar, saudara, dari perayaan Epifani dengan berfokus pada tema-tema intinya, yaitu pewahyuan, inklusi, misi, yang semuanya sejalan dengan jati diri kita, yakni Mennonite, ekumenis, reformatoris, dan kontekstual. Caranya, pertama, mari kita memperdalam refleksi atau permenungan Alkitabiah. Merenungkan Matius 2 ayat 1 sampai 12 misalnya mengajak kita untuk mengagumi bimbingan Allah melalui bintang yang tampak di sebelah timur, mengagumi kerajaan Kristus yang universal, yang terbuka bukan hanya bagi orang Yahudi atau Israel, tapi juga bagi segala bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia. Ini mengingatkan kita pada cakupan keselamatan yang mendunia, universal, lintas bangsa dan budaya. Efesus 3 ayat 6. Nah, kebenaran ini, saudara, menolak penghayatan iman yang sempit dan sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas anugerah Allah yang begitu besar. Yang kedua, mari kita menekankan misi dan inklusivitas. Kisah para Majus, saudara, menyoroti betapa Allah menjangkau orang-orang luar, yakni orang-orang bukan Yahudi. Kisah ini menginspirasi pekabaran Injil dan keadilan sosial yang merupakan nilai-nilai utama kita. Nah, semoga kita mengalami pencerahan pribadi sehingga kita bergerak untuk berbagi Injil dengan sesama, baik dalam aksi, yakni melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan keadilan, maupun dalam proklamasi, yakni menceritakan Yesus Kristus kepada sesama. Yang ketiga adalah pembaruan rohani. Mari kita lakukan pembaruan rohani. Kita dapat merayakan Epifani baik dalam kebaktian umum, ibadah keluarga, maupun retreat pribadi. Dalam semuanya itu kita merenungkan kembali siapa Yesus Kristus dan maksud kedatangannya ke dalam dunia, serta makna perjumpaan kita dengan sesama. Dari permenungan itu, saudara, mari kita perbarui komitmen kita untuk mengabdi kepada Kristus dengan lebih setia dan mengarahkan diri kita lebih sungguh-sungguh kepada sesama dan lingkungan alam atau alam lingkungan kita supaya kita menjadi berkat dan kesaksian tentang namanya bagi kemuliaan Allah. Terpujilah Allah. Selamat merayakan hari Epifania. Tuhan memberkati. Amin.